Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man ihtadahu bihudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar, atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita hari ini masih kembali dapat menghirup udara segar. Alhamdulillah, setelah kita mendapatkan nikmat istirahat, nikmat tidur yang kembali menyegarkan badan kita, Masya Allah, sehingga kita masih segar di pagi hari ini, mendapatkan umur yang panjang, masih ada sisa umur. Dan terlebih dari itu, alhamdulillah, kita pun masih mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau barangkali sebagian manusia di pagi hari biasanya apa? Olahraga badan, ya. Dan memang bagus. Ya, olahraga badan, Masya Allah. Ya. Lari, ya, kemudian senam dan lain sebagainya dari olahraga raga atau badan mereka. Namun subhanallah, alhamdulillah, apa yang kita lakukan ini tidak kalah penting. Kalau berlari, kalau jalan santai, kalau senam, itu olahraga badan. Sementara yang kita lakukan, sebagaimana sebagaimana Nawawi menyebutkan di muqaddimah beliau, kata beliau, riyadatin nufus. Adapun yang kita lakukan riyadatin nufus, yaitu olahraga jiwa, hati, ya. Ini juga harus sehat. Bahkan harus lebih sehat daripada badannya. Kalau badan seseorang sehat, tapi hatinya tidak sehat, kotor, ya, sakit. Fi qulubihim marad, kata Allah. Di hati mereka ada penyakit. Bahkan subhanallah, tidak sedikit bukan orangnya yang mati, hatinya, bal taba'allahu ala qulubihim. Namun Allah telah menutup hatinya, mematikan hatinya. La ilaha illallah. Walaupun sehat badannya, tapi ketika hatinya tidak sehat, penuh dengan noda, penuh dengan kotoran, penuh dengan dosa, syahwat-syahwat, syubhat-syubhat, wallahi dia akan sengsara, dia akan tersesat dan tidak akan mendapatkan kenikmatan
hakiki di dunia, ya, sementara dia pun tidak akan juga mendapatkan hak kenikmatan abadi di akhirat ketika hatinya tidak bersih, tidak sehat. Ya, sebaliknya ma'asyiral muslimin, kalaupun badan sedang sakit atau mungkin ya terpapar musibah, penyakit dan sebagainya, tapi ketika hatinya sehat, hatinya bersih, hati saya diisi dengan keimanan yang kuat, ketauhidan yang lurus, ya, kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, bersih hatinya, maka insyaallah kalaupun badannya sedang sakit, dia tersenyum, dia gembira, dia ridha, dia memuji Allah. Dia akan terus merasakan kenikmatan dunia sebelum dia akan mendapatkan hadiah besar kenikmatan akhirat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, dengan apa Ustaz riyadatul nafs? Dengan apa kita olahraga jiwa? Ya. Dengan apa kita bisa olahraga jiwa? Naam, tidak ada lain ma'asyiral muslimin, olahraga jiwa adalah dengan terus diisi, ya, dibersihkan dan disucikan dan digerakkan dengan ilmu yang manfaat. Ilmu yang manfaat. Itulah olahraga jiwa. Ya, yang setelah itu akan menghasilkan apa? Al-amalus salih. Amal yang saleh. Naam, asal muslimin rahimakumullah. Ya, makanya subhanallah, sebagaimana pentingnya ya olahraga badan, maka tidak kalah penting, bahkan lebih darurat olahraga jiwa, yaitu dengan terus berusaha talabul ilmi, menuntut ilmu dan menuntut ilmu. Dan bagaimana sebanyak-banyaknya dapat menghasilkan ilmu. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah anugerahkan kepada kita ilmu yang manfaat, rizki yang thayyib dan amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Naam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kembali pada kesempatan pagi hari ini, alhamdulillah kita masih bersama kitab mubarak, kitab yang penuh berkah, kitab yang dikumpulkan oleh Imam An-Nawawi dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dalam buku beliau Riyadhus Shalihin, dan secara khusus sebagai Imam Nawawi mengatakan buku ini dalam rangka riyadhatun nafs, yaitu olahraga jiwa, tazkiyatun nufus, ya, pensucian jiwa, pembekalan hati. Maka semoga insyaallah hadis-hadis yang telah kita baca dan akan terus kita baca membawa manfaat yang besar untuk kehidupan kita insyaallah. Baik, kita masih pada episode hadis-hadis bab sabar, insyaallah ya, panjang sekali ya bab sabar. Dan masih banyak hadisnya, ya. Dan memang masya Allah sabar itu panjang memang. Tidak boleh antum mengatakan, aduh, ana udah habis sabar deh, dia pukul orang lain, ya. Katanya sudah habis kesabaranku, ya beli lagi lah. Ya. Kalau habis sabar cari lagi, ya. Kalau habis sabar, ya pompa lagi. Tidak ada istilah habis sabar, tidak ada. Ya, sehingga subhanallah kita, karena gini, kalau sudah habis sabar berarti dia pasti akan melampaui batasan-batasan Allah. Ya, kalau habis kesabaran berarti dia pasti melampaui batasan-batasan Allah. Karena sabar itu menahan diri, ya, dari tidak sampai keluar dari batasan-batasan Allah. Baik ketika mendapatkan musibah, ataupun ketika mendapatkan perintah Allah, ataupun ketika mendapatkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak sabar dengan jilbab. Lalu apa?
dia tidak sabar dengan cadar, lalu apa? Tidak berjilbab. Dia tidak sabar dengan larangan Allah, apa contohnya? Khamar katakan, narkoba, terus gimana? Ya dia konsumsi narkoba. Dia tidak sabar dengan salat subuh, lalu apa? Ya tidur sampai kesiangan, ya kan? Ya, dia tidak sabar melihat seseorang yang menyakitinya, lalu apa? Balas dendam, marah. Ya, maka ya sebetulnya buah daripada ketidaksabaran adalah pasti melampaui batasan-batasan Allah. Itu sudah pasti. Karena sabar hakikatnya adalah dia menahan diri untuk tidak melampaui batasan Allah. Baik ketika sekali lagi mendapatkan musibah, ataupun ketika mendapatkan perintah-perintah Allah, ataupun ketika mendapatkan larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang itu memang pahit. Apalagi kata Nabi, huffatil jannatu bil makarih. Surga itu dikelilingi, diliputi oleh sesuatu yang memang kita tidak suka. Hawa nafsu kita tidak mendorong itu, kecuali kesucian fitrah kita. Hawa nafsu kita tidak mendorong itu. Ya, musim dingin, hujan lebat, AC dingin, pengantin baru. Ayo gimana enaknya? Dengar as-salatu khairu minan naum. Gimana? Malamnya begadang lagi sampai jam 2. Kalau antum belum pengalaman ya. Ayo. Gimana coba ceritanya? Ya, antum malam begadang, musim dingin, AC-nya sejuk. Ya, empuk kasurnya. Taib, pengantin baru lagi. Lalu dengar as-salatu khairum minan naum. Gimana coba? Yo, hawa nafsu antum pengennya gimana? Naik selimut. As-salatu khairum minan naum, salat ge teu naon cenah. Ya, enggak salat pun enggak apa-apa katanya kan. Ya. Naam. Enaknya naik selimut itu hawa nafsunya. Lihat, kalau dia tidak sabar, dia akan lewat batasan Allah. Subuh mungkin jam 8. Murtad, jemur pantat orang bilang. Ya. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah ya. Semoga Allah SWT berikan juga kita, Allah bisa mengekang hawa nafsu kita. Ya. Karena hakikat sabar juga adalah mengekang hawa nafsu. Tayyib. Apalagi di hari ini, yang akan kita bahas adalah, Masya Allah, satu perangai, akan kita bacakan hadis-hadisnya, itu bisa Anda tahan, Anda kekang. Memang perangai ini berat kalau untuk kita tahan, untuk kita kekang. Ya, dengan berbagai dorongan, tapi Anda disebut manusia terkuat. Dan di akhirat nanti Anda suruh milih bidadari. Kalau Anda bisa mengekang perangai ini. Ya. Karena setiap kita pasti punya sifat ini. Saya yakin. Perangai apa itu ma'asyiral muslimin? Yaitu menahan amarah. Menahan amarah. Akhifillah azani Allah yakum. Marah itu sifat dan tabiat manusia. Manusia punya sifat marah. Ya. Taib. Maaf, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga ghadiballahu alaihim, Allah pun memiliki sifat marah. Ada sifat marah bagi Allah. Murka, Allah marah. Ya, dari kalimat ghadaba, makanya kita lihat ghairil maghdub. Bukan jalan orang-orang yang kau marahi, kau murkai. Tentu saja, namun sifatnya Allah marah
Na'udzubillah, kita tidak bisa membayangkan dan tidak bisa menyamakan sifat ghadab Allah dengan ghadab manusia. Ya. Karena Allah yang mengatakan laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang bisa tidak ada yang semisal dengan Allah sesuatu apapun. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak pula ada yang bisa menandingi Allah. Allah dahsyat, Allah hebat, sifatnya tinggi dan namanya terbaik. Kalau manusia marah itu apa? Terjemahan kalau marahnya manusia. Marahnya manusia itu katanya golayanud dam yuridul intiqam. Bergejolaknya darah untuk balas dendam. Untuk meluapkan apa yang membuat dia marah dan benci. Golayanud dam. Ya, bergejolaknya darah, sehingga lihat makanya orang yang marah itu mukanya merah, ya, gitu. Dan di situ ada apa? Di situ ada sumbangsih si akang setan, iblis, syaitan. Karena al-ghadabu minasyaitan. Ghadab itu dari syaitan. Makanya nanti Nabi SAW, ya, bagaimana di antara salah satu yang ya bisa menghentikan kemarahan kita berkaitan dengan iblis dan syaitan. Taib ma'asyar muslimin, sebelum lanjut ya kita akan bacakan dulu dan hadisnya 1, 2, 3, 4. Tidak mengapa kita ya bacakan hadisnya. Hadis ke-45, 46, 47, 48. Ini satu pembahasan. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, laisa syadidu bisur'ah. Orang kuat itu, kata Nabi, bukan orang yang setiap berantem menang. Setiap bertikai, ya, gitu. Setiap berantem, apa itu? Apa namanya? Smackdown ya. Atau kalau di sini itu yang gede-gede apa namanya? Hah? Sumo. Wah, itu su'adu, ya. Kalau dia bertikai, kalau dia berantem, kalau dia berkelahi, kalau dia main silat atau apa di kita lagi, ya tinju, ya, atau yang lainnya, dia menang. La, laisa syadidu bisur'ah wa innama syadidu alladhi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Namun sesungguhnya orang yang kuat itu di sisi Allah, di mata Rasul alaihi salatu wassalam, adalah yang dapat menahan dirinya ketika dia dalam keadaan sedang marah. Ketika dia dalam keadaan sedang marah. Kata Imam Nawawi, as-sur'ah bi dhammis sad, ay sur'ah dengan dhammah sadnya, wa fathir ra, sur'ah. Wa asluhu innal Arab man yasra'un nasa katsiran. Ya, orang yang bisa artinya dan hukum apa makna asal daripada sur'a, man yasra'un nasa katsiran. Seseorang yang dapat membanting atau mengalahkan manusia, banyak membanting dan mengalah. Kalau berkelahi dia bisa dia banting, dia kalahkan. Mungkin karena kuat ototnya, badannya keker, ototnya kuat, ya. Sekali tonjok mati gitu. Ya, itu surah. Hadis yang kedua, an Salman an Sulaiman ibn Surad radhiyallahu an, dari Sulaiman bin Surad radhiyallahu an qala kuntu jalisan ma'an Nabi. Satu ketika aku duduk bersama Nabi alaihi salatu wassalam, wa rajulan yastabban. Dan dikala itu ada dua orang sahabat saling mencela. Saling yastab, apa namanya?
mencaci atau saling mengangkat suara, ya, memaki satu sama lain. Ada problem, ada masalah di antara mereka, akhirnya saling adu omong, ya, dan mengeraskan suara. Wa haduma qad ihmarra wajhuh. Bahkan salah satunya kata Nabi, atau kata Sulaiman ibn Surat, salah satunya wajahnya sudah merah banget. Sudah berarti sudah puncak marah. Wan tafaqat audajuh, bahkan katanya apa, urat nadinya sudah kelihatan. Mau praktek nggak? Wajahnya merah pada melotot, ininya, wah, pokoknya gitu deh. Kayak antum lagi marah tuh, kira-kira begitu. Faqala Rasulullah SAW, inni la'alamu kalimatan law qalaha la dhahaba anhu ma yajid. Subhanallah. Kata Nabi SAW, sungguh aku mengetahui satu kalimat, bila dia katakan kalimat tersebut, akan hilang apa yang ada pada dirinya. Maksudnya dari, ya, luapan kemarahan yang sedang terjadi. Lau qala, andai kata dia mengatakan, kata Nabi, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. Andai kata atau hendaknya dia mengatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim, dengan keyakinan kuat berlindung kepada Allah dari syaitanir rajim, aku berlindung dari syaitan yang terkutuk, la dhaba minhu ma yajid, maka niscaya akan hilang darinya apa yang ada pada mereka dari apa? Keadaan marah. Faqala inna nabiyya faqalu lahu inna nabiyya sallallahu qala, maka Sulaiman bin Surat mengatakan kepada mereka, inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ta'awwadu billahi minasyaitonir rajim, atau ta'awwad, berlindunglah kalian, ucapkanlah a'udzu billah minasyaitonir rajim, berlindunglah kalian dari syaitan yang tercela, terkutuk. Ya. Naam. Hadis yang keempat, yang ketiga dalam pembahasan ini, wa an Mu'ad ibn Anas, dari Mu'ad bin Anas radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man qadama ghaidan. Nah ini nih, Masya Allah, ya Allah. Semoga kita bisa mengamalkan hadis ini. Anda, saya, laki-laki atau wanita, siapapun Anda. Barang siapa yang mampu menahan amarahnya, mengekangnya, gitu, ya, tidak sampai dia luapkan. Marah sih, tapi tidak dia luapkan. Wa huwa qadirun ala ayunfidhahu, sementara dia mampu untuk ya, untuk meluapkannya. Marah sama tetangga, marah sama murid, marah sama guru, marah sama istri, marah sama suami, mampu untuk meluapkan amarahnya, baik dengan lisan maupun, ya, badannya. Ya, barang siapa yang bisa mengekang amarahnya, padahal dia mampu, apalagi dia punya kedudukan, suami katakan, pemimpin katakan, ya, gitu. Orang kan dengan marah, orang kalau punya kedudukan, dengan satu kalimat bisa mati orang, betul nggak? Marah sama seorang dengan satu kalimat mati, bisa nggak? Bisa. Dia tinggal tunjuk, tinggal bilang bunuh, selesai, uang ada, ya kan? Naam. Tapi dia mampu untuk tidak meluapkannya, dia kekang amarahnya. Da'ahu Allah subhanahu wa ta'ala arusil khalaik, maka dia nanti dari kiamat akan diumumkan di hadapan seluruh makhluk, ya, hatta yukhayyiruhu minal huril 'aini ma syaa, ya, sampai dia diperintahkan untuk memilih bidadari mana saja yang dia inginkan. Masya Allah.
ya, diperintahkan untuk memilih bidadari nanti. Ya Allah ya. Jadi hadiahnya apa? Di sini panas, di sono ada yang mijitin. Ya. Di sini dia kekang. Ya, dan bergejolak dadanya. Di sana tenang. Di sana sejuk. Tentunya bidadari enggak akan di neraka, di surga. Ya. Rawahu Abu Dawud dan Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Hadis ini oleh Abu Dawud dan Tirmidzi dan hadisnya mengatakan hadisun hasan. Ya, dan dihasankan juga oleh Syekh Al-Albani dalam Shahihul Jami'. Hadis yang terakhir dalam bab ini, hadis yang masyhur di tengah kita, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ana rajulan qala lin nabi, bahwasanya seseorang datang kepada Nabi lalu dia mengatakan, ya Nabi Allah atau ya Rasulullah, ausini. Rasul nasihati aku dong, tolong berikan aku nasihat, berikan aku wasiat. Janganilah aku ya Rasulullah, berikan tausiah kepadaku. Qala la taghdab. La, ya, ojo marah. Jangan suka meluapkan amarah. La taghdab. Faraddada miraran, la taghdab. Laki-laki itu juga mengulang pertanyaannya atau permohonan, ya Rasulullah ausini, la taghdab. Ya Rasulullah ausini, la taghdab. Cukup. Itu saja wasiat Nabi kepadanya. Nasihatkan kepadanya, berulang-ulang minta wasiat. Dia sih berharapnya wasiatnya banyak, nasihatnya banyak ya. Misalkan jangan marah dulu, kemudian misalkan jangan malas, ya, atau misalkan jangan berdusta, gitu kan? Wasiat Nabi kan banyak, tapi Nabi cukup berulang-ulang mengatakan la taghdab, jangan suka marah, jangan suka ngeluapkan amarah. Baik, masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itulah 4 hadis yang mulia, masya Allah, yang membimbing kita kepada perangai yang indah. Itulah taghdab, jangan luapkan amarah. Baik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sifat marah adalah salah satu sifat tabiat. Saya yakin Anda punya sifat marah itu. Makanya arti sabda Nabi la taghdab tidak dimaknakan jangan kau punya sifat marah. Enggak mungkin. Ya. Enggak mungkin. Manusia tidak punya sifat marah. Masya Allah, enggak mungkin itu. Mustahil, itu tabiat, akhi. Dan saya yakin, ya, kemungkinan besar Anda, saya, ya, pernah marah. Karena sifat itu tidak mungkin ada. Allah juga bersifat dengan itu. Wa ghadiballahu alaihim, Allah marah kepada mereka. Tapi terus saya dengan sifat yang ini, sifat ghadabnya Allah, ghadab keagungan, kebesaran untuk Allah, kemuliaan, bukan sifat kekurangan. Ya. Adapun kita, ya, dan manusia pun dia tersifat apa? Kesempurnaannya sudah ada marah, dan di sana juga ada marah yang terpuji, akhi. Ada marah karena Allah, ada marah karena Allah. Gimana, akhi? Anak sudah balik nggak mau sholat gimana? Kata anaknya la taghdab. Kata Nabi pukul. Ya. Tapi marah yang disebut marah karena Allah dan menginginkan kebaikan, bukan untuk meluapkan emosi. Ya, meluapkan balas dendam. Ya. Ada santri, akhi, di sini banyak peraturan, salah satunya peraturan terlambat, ya, terlambat berjamaah atau tidak berjamaah, lalu diberikan hukuman. Santrinya bilang, Ustaz la taghdab. Ini bukan la taghdab, itu disiplin, ya, marah karena Allah, marah karena Allah, ya, maka tidak boleh kita, ya,
Marah karena Allah tersebut adalah ketika melihat saudara kita melampaui batasan Allah, ya, maka kita marah kepadanya, kepada perbuatannya. Kita tidak suka, tidak senang. Lalu kita mencari jalan-jalan yang bisa meluruskannya, dari mulai nasihat, ya, sampai terkadang bisa di nasihat pun bertingkat-tingkat, bisa nasihat sampai nasihat keras, ya. Kemudian juga sampai ma'asal muslimin rahimakumullah, terkadang sampai menghajar, ditinggalkan. Sebagaimana marahnya Nabi kepada Ka'ab bin Malik kemarin, bab hajar, ya, sampai bahkan dipukul, ya, bahkan sampai dirajam. Itu semuanya karena Allah. Bahkan sampai dikisos. Itu karena Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sekali lagi bahwa sifat marah sifat tabiat. Jadi terjemahan hadisnya la taghdab bukan jangan ente punya sifat marah, bukan. Jangan luapkan amarah. Jangan luapkan amarah. Ya. Taib, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Orang tidak meluapkan amarah, Masya Allah, ini adalah upaya yang sangat besar dalam rangka melawan dua musuh. Musuh eksternal syaitan, musuh internal hawa nafsu. Ya, makanya di sini kenapa Nabi katakan orang kuat itu bukan orang menang ketika silat. Ya, dia bisa tikam, dia bisa jatuhkan musuh. Lah, kenapa? Karena kalau sekedar silat, taekwondo, apa tadi kata sumo, ya, gitu ya. Pokoknya setiap dia berantem dia menang. Yang dia lawan manusia. Betul? Yang dia lawan manusia. Taib. Dan dia memiliki kekuatan otot. Yang dia lawan manusia, akhi. Nah, sementara orang yang marah, yang dilawan apa? Apa tadi? Iblis, syaitan. Ya, iblis, syaitan. Musuh yang tidak kalah kuatnya, bahkan lebih kuat terkadang dari manusia. Dan yang dilawan juga apa? Nih, hawa nafsunya. Inna nafsa la ammaratun bisu, kata Nabi, kata Allah. Sementara hawa nafsu senantiasa membawa manusia kepada keburukan, mendorong, mengajak, menarik kepada keburukan. Jadi yang dilawan bukan manusia. Manusia dor didor mati. Setan mas bisa didor, ya, akhi. Manusia mungkin 1 menit 2 menit ngelawan kita 1 jam 2 jam, setelah itu lari atau selesai. Setan nggak pernah berhenti. Ya, menggoda kita, mengusung kita, dan hawa nafsu kita juga 24 jam. Bagaimana menyertai kita, mendorong kita, inna nafsa la ammaratun bisu, kepada keburukan. Makanya subhanallah, lihat kata Nabi SAW, orang yang kuat itu bukan yang dia bisa membanting musuh dengan kekuatan ototnya, tapi yang dia bisa melawan hawa nafsu, yamliku, bisa memilih, menguasai dirinya, yamliku nafsahu indal ghadab. Ya, dia kekang. Gitu. Karena orang yang ghadab itu, ikhwan. Makanya para ulama mengatakan al-ghadabu akhul junun. Ghadab itu akhul junun, saudara sepupunya gila. Tahu enggak? Orang marah itu saudara sepupunya orang gila. Ya? Marah itu bagian dari kegilaan. Oleh karena itu, ikhwan rahimakumullah, antum lihat coba orang yang sedang marah gimana, akhi. Coba nanti kalau ada orang marah, ya, disoting sama antum tuh. Ya, antum akan dapatkan wajahnya merah padam, matanya melotot, lidahnya nyerocos, ngomong sambil monyong, ya kan? Tangannya, wah, bergerak semau dia, bahkan dia bisa banting sana banting sini, kakinya
juga sama bergerak, dia tendang sini, tendang sana, tonjok sini, tonjok sana. Lisannya teriak-teriak, wah. Diajak ngomong nggak akan mungkin bisa nyambung. Mas sabar, wah, gitu. Mas sabar, gitu. Beda, nggak beda dengan orang gila. Makanya kalau orang lagi marah di syuting, setelah itu dia cool gitu, ya, lalu Mbak mau lihat ini nggak, ada tontonan baik, ya kan, Mas, ya mau lihat video ini nggak, video dokumenter gitu, ya, pas dilihat dia lagi marah, pasti dia tersenyum, pasti dia malu-malu. Kenapa? Karena tidak ada beda dia dengan orang gila. Ngomong asbun, caci maki, semua ragunan keluar, anjing, babi, monyet, semua keluar. Ya, tangan akan bergerak, kaki bergerak, tonjok, bahkan naudzubillah. Oleh karena itu, ikhwan, kerugian orang yang marah ada dua. Baik kerugian tatkala dia marah, lebih dahsyat lagi, ikhwan, kerugian setelah dia marah. Ya. Betapa banyak akhi orang yang ketika yang jelas tatkala dia marah, dia dalam keadaan tidak tenang. Ya. Tidak damai, tidak tumakninah. Dia menikmati kenikmatan sesaat, dia bisa luapkan amarahnya, dia bisa ikuti hawa nafsunya. Ini kenikmatan sesaat. Seakan-akan dia merasa puas, aku sudah tonjok dia, aku sudah pukul dia, aku sudah caci maki, aku sudah dikasih dia berbagai macam nama hewan. Wah, ya, anjing, babi, monyet, kepret, macam-macam. Seakan dia puas. Tapi ingat, tidak ada kedamaian. Dicabut kedamaian dari dirinya. Galau, cemas, gundah gulana. Rugi kan? Rugi. Ya. Yang kedua, kerugian setelah marah. Sering kita ada ikhwan telepon, Ustaz, mau gimana gini, gimana, ada apa akhi? Ya, ana udah cerai istri ana, Ustaz. Kenapa tuh? Ana marah tadi, udah ana ceraikan. Istri dicerai. Ya, anak dipukul. Ya, istri dipukulin. Begitu juga mungkin sebaliknya. Ya, bahkan bisa sampai dibunuh. Lihat, semua perkakas rumah hancur. Ya, padahal dapat baru beli itu. Kapal piring, kapal gelas pada berterbangan di rumah. Ya. Bahkan tidak sedikit mungkin orang tersakiti. Lihat ketika orang marah, akhi. Apa itu namanya, tawuran antara dua kubu, ya, dua kampung. Ya Allah, kemarin di Jakarta ada tawuran, kan marah itu. Ya, kendaraan dibakar, rumah dia bakar. Banyak meninggal, ya Allah, apa akibat yang terjadi setelahnya? Malapetaka. Ya, maka marah itu ketika marahnya Anda rugi. Dan akibat setelah marah banyak sekali, ikhwan. Ya, dan marah terkadang berujung kepada pembunuhan dan saling membunuh. La haula wala quwata illa billah. Makanya agama kita, Masya Allah, agama indah. Bagaimana membuat kita indah? Walaupun ini butuh ekstra sabar. La taghdab, jangan luapkan amarah. Cukup Nabi cuma satu kalimat, lihat, la taghdab. Jangan diluapin amarah. Ya. Dan tadi dalam hadis yang kedua, akhi fillah azakum, Nabi katakan, ya, bahwasanya di situ isyarat bahwasanya ghadab itu dari syaitan. Ghadab dari syaitan. Ya. Karena digodop, diusung oleh syaitan, dan syaitan ingin kerugian dan kerugian kepada kita, baik tatkala itu maupun setelahnya. Ya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu sekali lagi tadi bahwa orang kuat, orang yang bisa menahan amarah. Kenapa? Karena dia bisa nonjok dua musuh. Musuh eksternal syaitan, musuh internal itu hawa nafsu. Oke. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Akhi, menahan amarah itu apa? Menahan amarah itu yaitu tadi, tidak meluapkan
apa yang dia inginkan dari kemarahannya. Tapi ini butuh apa? Ini butuh berharap pahala dari Allah. Ya, karena ada orang meluapkan tidak mampu, ada yang tidak meluapkan amarah karena memang lemah. Dia mampu, makanya kata Nabi dia mampu. Ada orang nggak bisa marah karena memang dia lemah. Yaitu dhaif tetap. Ya. Maksudnya walaupun baik ya, cuma ya dia mampu tapi dia tidak luapkan. Yang kedua, ikhrakamullah. Ya, yaitu meluapkan amarah. Ya, tidak meluapkan amarah bukan artinya juga di saat itu. Gak apa-apa sekarang, besok ya. Waduh, besok katanya. Jadi bukan hanya di saat itu dan seterusnya. Ya, nggak apa-apa hari ini nggak apa-apa, tapi besok awas ya. Insya Allah nyampe pisau ke leher ente. Waduh, nah, itu sama saja melakukan marah. Sebetulnya ada tingkatan tertinggi. Ada yang tingkatan yang lebih tinggi lagi dari itu. Bukan hanya sekedar meluapkan amarah, mengangkat amarah, lalu kita simpan di dada sehingga kita pun bergejolak lah. Tapi dia pun maafkan. Fa'fu anhum wastaghfir. Dia maafkan. Ya sudah, babas. Dia mampu. Oh, ya dia pimpinan, bisa dia tonjok, bisa dia pecat. Ya sudah, ya. Ya, dia maafkan. Tentunya ya, ketika ada perlu nasihat tersampaikan, tapi tidak sampai marah. Ya dia tenang. Makanya ini adalah butuh apa? Butuh perjuangan. Butuh kesabaran tingkat tinggi. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, idfa billati hiya ahsan. Ya, balaslah, hadapilah orang yang melakukan keburukan dengan kita dengan cara yang baik, dengan kebaikan. Ya, orang menghina dia tidak gubris, bahkan dia berikan hadiah, dia puji. Ya, orang membencinya, dia balik justru bermuamalahi dengan cara yang baik. Maka subhanallah, fa idzal ladzi bainahu adawatun ka'anna waliyyun hamim. Bainaka wa bainahu adawah ka'annahu waliyyun hamim. Kalau Anda hadapi ya itu dengan kebaikan, niscaya yang tadinya ada permusuhan akan menjadi teman yang sangat karib. Tapi kata Allah, wa ma yulaqaha illa alladziina sabaru. Itu tidak bisa dilakukan kecuali orang-orang yang memiliki tingkat sabar tertinggi. Oke. Nah, ma'asyar muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu Nabi SAW, dan nanti akan kita sebutkan beberapa cara ya. Nabi SAW mengatakan, ucapkanlah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dan ini salah satu cara untuk mengekang amarah. Ya, contoh juga ikhwan, selain mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, antum segera berwudu. Ya, Nabi perintahkan untuk kita berwudu. Kenapa Ustaz? Iya tadi, karena syaitan itu terbuat dari apa? Tanah apa cahaya? Syaitan dari api. Ya. Nah, ketika antum marah, syaitan itu masuk ke aliran darah antum. Inna syaitana yajri min ibni Adam majrad dam. Begitu kata Nabi. Syaitan berjalan di tubuh anak Adam seperti melalui jalur darahnya, aliran darahnya. Maka setan terbuat dari api, maka diledakkan dengan wudu. Ya. Lalu juga diantaranya adalah ketika dia berdiri, hendaknya dia duduk, merubah posisi. Ya, berdiri duduk, lagi duduk berbaring. Kok bisa apa hikmahnya Ustaz? Iyalah, kondisi marah dalam keadaan berdiri akan lebih leluasa melakukan apa yang dia inginkan daripada keadaan duduk. Lagi berdiri, kaki bisa main, tangan bisa main, ya kan? Dan seterusnya. Kalau lagi duduk, ya mungkin tidak seleluasa ketika berdiri.
Ya, lalu ketika kalau dalam keadaan duduk maka dia berbaring. Kenapa? Sama, kondisi berbaring tidak seleluasa kondisi duduk. Ya akhi, subhanallah, ini kekasih kita. Ini Rasulullah, kekasih kita, yang suci segala-galanya setelah Allah. Allah Akbar. Yang menginginkan kita baik. Ini arahan-arahan beliau. Ya. Kemudian diperintahkan kita falyaskut, diam. Tidak usah banyak bicara. Tahan lidah. Karena marah itu dominan juga di situ lidah berbuat. Bahkan subhanallah akhi, serangan lidah terkadang lebih hebat daripada serangan tangan. Saya bilang tadi, ya, orang marah cukup satu kalimat, bunuh, selesai kan? Selesai, bunuh. Ya, bahkan tadi ketika marah, gitu kan? Oh iya, tadi itu sampai keragunan, Taman Safari keluar semua. Ya, cacian, makian, hujatan. Nauzubillah min dzalik. Ya. Kemudian masyarakat muslimin, ya, kalau dia takut tidak juga bisa menahan, maka kharaja minal makan alladhi huwa fihi. Hendaknya dia keluar dari tempat di mana dia marah di situ. Antum lagi di dalam rumah, ya sudah masuk kamar. Ya. Di dalam kamar, ya sudah masuk ke tempat yang lain. Pokoknya hindari tempat antum di situ marah. Karena ya tadi, setan akan mengusung terus supaya meluapkan marah. Apalagi melihat sumber kemarahan kita, hawa nafsu kita pun pengennya meluapkan. Ya, maka insyaallah. Ikhwani fillah aziyakum. Marah itu ya adalah tadi gejolak jiwa, sehingga akhi, ketika dia kekang amarah untuk tidak dia luapkan, bergejolak di sini, terbakar di sini, dia usaha bakar hawa nafsunya. Ketika dia mampu menahannya, menolak hawa nafsunya, gejolaknya, sakitkan, panaskan, ya, maka Allah berikan hadiah indah. Ya, Allah Subhanahu wa taala berikan hadiah yang sangat indah. Diumumkan dalam hadis yang diriwayatkan Abu Daud dengan sanad yang hasan. Tadi kita bacakan hadisnya, man kadhama ghaidan. Siapa yang bisa menahan amarahnya, wa huwa qadirun an yunfidahu, sementara dia mampu untuk meluapkannya. Marah sama santri, wow, tapi dia sudah, ya. Bahkan dia maafkan, cool, masya Allah. Makanya orang bijak itu orang yang bisa menahan amarahnya, tidak meluapkannya. La ilaha illallah. Semoga Allah kuatkan kita. Siapa yang mampu menahan amarahnya, padahal dia mampu untuk meluapkannya, da'ahu Allah subhanahu wa ta'ala ala rusul khalaiq, maka Allah nanti akan umumkan di hadapan yaitu para makhluk di hari kiamat, sampai dia diperintahkan memilih bidadari yang mana saja. Masya Allah, milih bidadari, akhi. Tapi bingung kali ya, milih bidadari semuanya cantik. Nggak ada yang bopeng gitu. Hah? Gitu. Bisa nggak Ustadz milihnya banyak? Ya nggak ada masalah. Pas milih, aduh ya. Naam, suruh milih bidadari. Ya, suruh perintahkan memilih bidadari yang mana yang dia inginkan. 1, 2, 3, nggak ada masalah. Dipilih hanya banyak bidadarinya. Masya Allah, itulah kenikmatan. Ustaz, kalau saya wanita, ya tenang saja. Kalau anda wanita, masa anda mau banyak bidadara? Ya bidadara cuma 1, akhi. Ya, kalau bidadari banyak kan? Iya. Naam. Kalau laki-laki boleh memiliki banyak istri. Kalau 1 istri, nggak boleh banyak suami. Ya. Naam. Maka tentu saja kenikmatan bagi wanita pun surprise. Tidak mungkin terbayang dahsyat indahnya kenikmatan bagi para wanita. Maka ma'asal muslimin, oleh karenanya nasihat mulia Nabi, la taghdab, ojo marah mas. Ya, jangan suka luapkan amarah. La taghdab. Akhi, kenapa Nabi SAW nasihati sahabat ini yang datang kepada Nabi, la taghdab? Karena Nabi SAW barangkali tahu, ya, bahwasanya orang ini temperamen.
Ya, orang ini terbang. Oleh karena itu, ikhwan, di sini juga pendidikan bagi kita menasihati seseorang sesuai dengan sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan karakter yang kita ketahui. Ya, kalau orangnya kita tahunya dia pemalas, malas banget, ya sudah kita katakan la taksal. Ya, jangan malas. Makalah begitu Nabi SAW. Yang kedua adalah tentu saja di sini adalah nasihat secara umum. La taghdab, la taghdab, la taghdab, sampai diulang 3 kali karena pentingnya, daruratnya untuk memiliki sifat bisa menahan amarah. Namun tentunya ikhwan, tadi ada marah karena Allah, ya, gitu. Anak tidak sholat, cepet, lalu setelah itu dirangkul lagi. Santri melanggar, misalkan dihukum, tapi ya setelah itu dirangkul lagi, disenyumi lagi. Ya. Gitu. Naam. Dan seterusnya itu marah karena Allah Subhanahu. Istri tidak mau berjilbab misalkan. Atau durhaka dengan suami, maka suami marah apa? Misalkan menghajarnya, meninggalkan kata Allah ranjangnya. Ya. Bahkan sampai diceraikannya. Tentu saja di situ ada kemarahan. Tapi kemarahan karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Beda ya tipis ya. Tidaklah, sangat beda karena kemarahan itu kalau karena hawa nafsu ingin meluapkan egoismenya. Ingin meluapkan hawa nafsunya, balas dendam, inginnya tonjok pukul di luar batasan. Adapun karena Allah maka tidak untuk demikian. Ya, karena hukum asalnya kita mencintainya, namun ketika ada batasan Allah yang dia labrak, maka kita benci karena dia melampaui batasan Allah, sehingga kita pun melakukan apa-apa yang diizinkan oleh Allah. Dari memukulnya kalau diizinkan memukul, bahkan mengkisasnya kalau diizinkan mengkisas, merajamnya kalau diizinkan merajam, ya, menghajarnya ketika diizinkan menghajar, ya, dan seterusnya. Barakallahu fikum ma'asyiral muslimin. Alhamdulillah di penghujung ya pertemuan kita mendapatkan keutamaan di hari ini, ya, bisa insyaallah membahas, alhamdulillah bisa membahas satu permasalahan yang cukup sangat penting dalam kehidupan kita. Maka barangkali di penghujung pertemuan kita ini bila ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Nah. Saya dari Pak Dudi di Solo. Mau tanya saja, kita diberi ujian lalu kita tidak bersabar dalam ujian itu. Apakah ini termasuk tidak beriman kepada ketetapan Allah? Barakallahu fikum. Ya, Ustaz. Naam, tentunya keimanan seseorang berbeda-beda. Ya. Gitu. Ketika mendapatkan ujian, ya berbeda-beda. Ada yang Masya Allah, ya tadi itu kan kemarin sudah kita bahas. Ketika dapat ujian ada tingkatan manusia. Satu, sabar. Ini ujian tingkatan pertama. Tingkatan yang lebih tinggi lagi justru dia malah dia ridha dengan ketetapan Allah, dan dia serahkan semuanya urusannya kepada Allah. Karena Allah yang maha tahu, Allah yang maha kuat, Allah yang maha bijak, Allah yang tidak pernah zalim. Sudahlah kita serahkan sambil kita cari solusi yang terbaik. Yang ketiga adalah ridha. Raditu billahi rabba. Ridha. Ya, ridha dengan Allah. Alhamdulillah, hatinya pun damai. Ya, senang dan senyum ketika dapat musibah. Dia ridha. Kenapa? Ya sudah, karena memang ujian ini datangnya dari Allah. Ujian datang dari Allah. Kalaupun kita nakal, ini sebagai peringatan. Kalaupun kita saleh, ini sebagai pengangkatan, sebagai cinta. Dan Allah Subhanahu wa taala yang Masya Allah, ya, maha adil dan rahim, seperti rahimnya sebagai apa? Lebih dahsyat rahimnya Allah daripada ibu Anda kepada Anda. Maka berbaik sangka itulah penting dengan Allah. Bertawakal itu penting, menyerahkan semua urusan sama Allah. Wa may tawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Ya, makanya kita tidak boleh kita terburu-buru ketika menyikapi satu masalah.
Contoh misalkan, maaf ini musim Covid, terdengar ada kabar Covid, ya santai saja. Ya, kita cari sebab-sebabnya, ya. Lalu kita bertawakal kepada Allah dengan terus tetap menyempurnakan mencari sebabnya. Terjadi apa yang terjadi, qadar Allah, alhamdulillah, dan kita beri bangsa dan kembalikan semua kepada pemiliknya. Insya Allah beres. Nah, terus gimana Ustaz? Ya udah, tingkatkan imannya, ya. Tingkatkan imannya, karena tentu saja adalah keimanan kita bertingkat-tingkat. Nah, bagaimana hukum menyatukan salam beberapa agama? Assalamualaikum, salam sejahtera, om, dan seterusnya. Karena banyak digunakan. menyatukan salam berbagai agama, ini toleransi yang kebablasan. Tidak boleh, akhir. Ya, tidak boleh. Kita ahlul Islam cukup dengan ucapan salam tahiyyatu ahlil jannah yang mengajarkannya Allah kepada Jibril, kepada Nabi, kepada kita, dan isinya luar biasa. Salam kita, ya, salam kita isinya masya Allah, assalamualaikum, ya. Semoga keberkahan, keselamatan, kedamaian, ya, tercurah kepada Anda. Warahmatullah, begitu juga rahmat Allah. Wabarakatuh, begitu juga keberkahan Allah. Masya Allah. Dan di situ ada pahala. Kata Nabi, Assalamualaikum 10, warahmatullah 20, wabarakatuh 30. Belum lagi jawab salamnya. Home apa? Home Bali home apa? Apa sih, saya nggak paham juga, nggak hafal juga. Na'udzubillah, salam sejahtera, home Bali home sua, apa namanya? Itu. Ya. Ayo antum hafal, anak nggak hafal. Na'udzubillah. Oh gitu. Na'udzubillah. Ya. Subhanallah. Ya, inilah subhanallah, ya, ketika toleransi kebablasan. Di zaman Nabi di Madinah ada orang Yahudi nggak? Ada. Ada orang Kristen? Ada. Ya, ada orang Yahudi, ada orang Kristen di zaman Nabi. Nabi mereka membayar jizyah, dan Nabi terkadang ya bertemu dengan mereka. Nabi tidak pernah mengatakan salam-salam mereka. Bahkan Nabi tidak mengucapkan salam, karena kita dilarang la tabda'ul yahuda walan nasara bisalam. Jangan memulai salam dengan Yahudi dan Nasrani. Ya, jangan mulai mengucapkan Yahudi dan Nasrani yaitu salam kepada mereka. Maka ini toleransi kebablasan. Apalagi subhanallah, saya sempat membaca artikel tentang makna salam-salam mereka, yang di situ ada penghambaan kepada selain Allah. Ya, dalam ucapan salam-salam mereka itu ada penghambaan kepada selain Allah. Waliyadzubillah, na'udzubillah. Maka akhi, janganlah, ya, gitu. Makanya kalaupun Anda sebagai pemimpin negara ini, ya sudah, pemimpin negara tapi punya prinsip agama, harus bangga tanpa kita mendolimi mereka, gitu ya. Tapi ini sudah menjadi budaya seakan-akan ya gagah gitu, padahal itu adalah lebay, ya, tidak boleh dalam agama kita. Nah, terus gimana Ustaz? Kalau ada orang, silakan. Iya, silakan Pak. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Silakan pertanyaannya. Teruskan. Ini Pak Ustaz. Apa nanti dijawab sama Ustaz ini, Pak Udin? Iya. Silakan Bu, pertanyaannya. Ini Ibu kan suka menyaksikan di kampung-kampung itu ya, kalau ada orang meninggal suka mengupah orang baca Quran untuk orang meninggal. Apakah perbuatan itu termasuk kepada ancaman ayat dari 174 Al-Baqarah? Itu aja ya. Nah Bu, disimak. Barakallahu fikum. Ya, ibu yang bertanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
ya, berkaitan dengan pertanyaan ibu tadi, ya, tentang orang yang apa atau kebiasaan di kita. Sebentar. Baik. Kebiasaan di kita, Allahul musta'an, yaitu nyewa orang untuk ngaji, ya, yang dihadiahkan untuk mayit yang baru saja atau sudah lama meninggal, ya. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Bu yang dimuliakan Allah, sebelum saya jawab bahwa urusan agama ada kaidah, Bu, Pak. Kaidah itu sering saya sampaikan. Sesuatu yang mungkin, sangat mungkin terjadi di zaman Nabi dan sahabat, tapi tidak dilakukan Nabi dan sahabat, maka hari ini haram untuk kita lakukan. Sekali lagi, sesuatu yang sangat mungkin bisa mudah bagi Nabi lakukan di zaman Nabi dan sahabat, tapi hari ini namun tidak dilakukan Nabi dan sahabat, maka hari ini juga haram kita lakukan. Maka haram kita lakukan. Dan sesuatu yang tidak mungkin terjadi di zaman Nabi, mustahil adanya terjadi di zaman Nabi, walaupun berkaitan dengan agama, lalu sekarang mudah, boleh Anda lakukan. Saya berikan contoh yang kedua dulu. Sesuatu yang mustahil, tidak mungkin terjadi di zaman Nabi, walaupun berhubungan dengan, bisa dikaitkan dengan agama, dan sekarang ada kemudahan, maka boleh. Contoh, dulu Nabi haji pakai onta, Anda pakai apa? Pesawat. Karena mustahil ada pesawat di zaman Nabi, mustahil. Belum masanya. Dulu Nabi kajian dengan sahabat langsung berhadapan, datang. Ya, sekarang saya kajian pakai apa nih namanya? YouTube, pakai Zoom, pakai apa nih alat, pakai macam-macam. Kalaupun datang pakainya Fortuner, bukan onta. Boleh gak? Boleh gak? Boleh, karena sesuatu yang mustahil itu adanya. Ini kamera, ini semuanya WA, YouTube, nggak mungkin, mustahil ada zaman Nabi. Contoh lagi, ikhwan, masjid. Masjid subhanallah sekarang jendelanya kaca, ya kan? Pakai keramiknya, apa itu, keramik yang bagus, marmer, ya kan? Atapnya atap baja besi, baja ringan. Masjid ada hubungan dengan agama, bisa dikaitkan dengan agama, tempat ibadah. Mungkin gak, akhi? Boleh gak itu? Boleh, karena mustahil ada kaca di zaman Nabi. Belum ada keramik kayak begini di zaman Nabi. Belum ada, ikhwan, besi baja ringan di zaman Nabi. Demi Allah, belum terjadi itu. Maka boleh di hari ini. Tapi saya ingin tanya Anda, mustahil nggak Nabi ketika Khadijah meninggal, Nabi nyuruh sahabat untuk ngaji di rumahnya? Mustahil tidak? Mustahil tidak? Tidak mustahil, sangat mudah. Abu Bakar, Umar, Utsman, sini ngaji buat Khadijah. Satu, tidak mustahil, mungkin, sangat mungkin, sangat mudah. Nabi ajak sahabat-sahabat, kalau memang itu baik, itu kebaikan, itu amal soleh, niscaya Nabi akan ajak, karena sesuatu yang mudah bagi Nabi. Quran sudah ada, sahabat yang bisa ngaji bahkan hafal Quran banyak. Ya, mengajak sahabat kumpul 7 malam ketika sudah wafat istri atau anak atau sahabat Nabi, mustahil tidak? Mungkin tidak? Sangat mungkin bagi Nabi. Sahabat sini, 7 malam yuk kita kumpul. Aku nanti masak, kalian baca ini baca itu, doakan istriku. Sangat mungkin, tapi tidak dijadi, tidak dilakukan Nabi. Ya. Adapun Nabi tidak berangkat ke Mekah dari Madinah pakai pesawat, itu mustahil. Makanya sekarang boleh. Tapi mengumpulkan sahabat untuk 7 malam berkumpul di rumah Nabi ketika Khadijah meninggal, ketika Ibrahim meninggal, ketika Ruqayyah meninggal, ya, ketika sahabat Hamzah meninggal, dikumpul, ayo, tidak mustahil, sangat mudah. Nabi bisa kumpulkan sahabat, Nabi bisa suruh semua sahabat ngaji. Satu.
maka itulah yang dikatakan bid'ah dalam agama, ibu-ibu. Ya kawan. Yang kata Nabi, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Siapa yang mengamalkan satu amalan tidak ada perintah, contoh, dalil, tuntunan, bimbingan dari kami, rad, ditolak. Kullu bid'atin dhalalah, kata Ibnu Umar, setiap yang bid'ah itu sesat. Wa in ra'ahu nasu hasanah, walaupun manusia pada menganggapnya itu baik. Walaupun manusia pada menganggap baik, ini baik kok, masa enggak boleh? Itu yang pertama. Dan Nabi mengharamkan kita, iyyakum wa muhdatsatil umur, awas kalian jangan suka mengadakan perkara yang baru dalam agama. Setiap perkara baru itu bid'ah, bid'ah itu sesat, kata Nabi. Cukup itu sudah sebagai dalil bagi kita. Ada tuntunan enggak, Bu? Ada dalil enggak, Bu? Enggak ada. Yang kedua, Bu, Pak. Ini kalau di kampung saya ya, kalau di sini saya pernah, ya Allah, Bu, Pak. Yang ngaji tersebut enggak mungkin ngaji, Bu, kalau enggak diupah, Bu. Bahkan yang subhanallah miris, ya, sebelum pelaksanaan ngaji itu ada tawar-menawar. Saya pernah menyaksikan, ya, datang seseorang biasa yang suka ngaji, tukang ngaji namanya, tukang, karena diupah kayak tukang bangunan gitu, ya kan? Diupah, ya. Lalu dia datang, dipinta oleh sahibul mayit yang punya musibah, Mas ngaji ya Mas, berapa Pak? Ya 40 malam biasa. Terus berapa Pak upahnya? Ya biasanya berapa? Ya biasanya 12 juta. Oh bisa kurang nggak? Lihat di sini ada transaksi dunia. Bisa kurang nggak? Udah itu udah ini apa? Udah apa? Harga umum. Ya. Bahkan sekarang serba naik sembako gitu. Kalau bisa naik. Subhanallah, sampai saya pernah dengar, ya sudah deh gini deh 10 juta. Tapi pakai makan ya, pakai kopi, pakai rokok. Gubrak. Ya. Na'udzubillah min dzalik. Bagaimana ibadah ditransaksikan? Na'udzubillah min dzalik. Bagaimana ibadah ditransaksikan? Ibadah untuk dunia, karena dunia dijual belikan. Menjual belikan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala dengan harga yang sangat, ya Allah, baca Quran itu ibadah dahsyat. Selain tata caranya tidak ada, di situ ada subhanallah transaksi dunia, ya Allah, ya, dengan tawar menawar. Kemudian masyaallah muslimin rahimakumullah, ya, apa, sebagian mereka kemudian berkaitan dengan menghadiahkan pahala yang ngaji, nyuruh orang. Ini juga subhanallah sesuatu yang diperselisihkan yang sangat kuat oleh para ulama, yang rajih bahwasanya sekedar menghadiahkan pahala kepada mayit itu dahulu tidak juga dicontohkan Nabi SAW. Misalkan aku baca Al-Fatihah ini hadiahkan untuk Baqarah ini hadiah pahalanya, tidak. Makanya inilah pendapat kuat dari pendapat Syafi'i, bahwasanya menghadiahkan bacaan Quran, menghadiahkan pahala untuk si mayit tidak nyampe, karena tidak ada contoh. Ya, adapun Anda berdoa kepada Allah setelah baca Al-Baqarah, setelah Anda baca Yasin, setelah Anda baca, bukan hanya Yasin yang dibaca, semua ayat Quran. Lalu Anda katakan, ya Allah, aku tadi membaca surat Al-Baqarah, ya Allah, dengan ikhlas berharap pahala darimu, ya Allah. Ya Allah, andaikan kau terima amalan solehku bacaan Quran ini, ya Allah. Ya Allah, semoga amalan solehku ini sebagai wasilah untuk, ya, semoga engkau bisa mengampuni dosa abahku, dosa ibuku. Berdoa dengan wasilah perantaran amal soleh. Bukan menghadiah, ya Allah sampaikanlah semua pahala ini untuk orang tua. Lah. Tapi berdoa kepada Allah dengan wasilah kita beramal soleh. Yang keempat, ini lebih parah lagi nih ikhwan. Ya Allah, yaitu, ya, membaca Quran tersebut setelah tadi itu tidak ada contoh, kemudian ada transaksi dunia. Yang ketiga, secara yaitu menghadiahkan sekedar hadiah pahala, yaitu yang keempat apa? Dibaca di atas kuburan 40 malam. Ini musibah lagi. La ilaha illallah, musibah lagi. Dalam tuntunan Rasulullah SAW, kata Nabi, la taj'al buyutakum kubura.
Jangan kalian jadikan rumah kalian seperti, jangan kayak kuburan tuh rumah, kata Nabi. La taj'alu buyutakum kubura. Jangan kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan. Fa inna syaitana yanfiru minal baiti allati tuqra'u fi suratul Baqarah. Dan setan akan terbirit-birit dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah. Kata Nabi, jangan rumah kayak kuburan. Nggak dibacain Quran maksudnya. Karena kuburan memang bukan tempat untuk baca Quran. Ya, sehingga kata Nabi SAW, al-ardu kulluha masjid. Seluruh area bumi ini adalah boleh digunakan ibadah. Illal maqbarati, kecuali kuburan, wal hammam, dan kamar mandi. Dua tempat kita untuk bukan tempat ibadah, kawan. Kuburan bukan tempat ibadah, baca ini, baca itu, ya. Tidak, bukan tempat ibadah. Kuburan adalah tempat kita mengingat kematian. Lalu kalau pas kita mendatangi kuburan, sengaja atau lewat, kita ucapkan cukup salam. Yang diajarkan Nabi ketika ziarah kubur, cukup salam. Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum ahlad diyar dara qaum mu'minin minal mu'minina wal muslimin, ya, antum lana sabiqun wa nahnu insyaallah bikum lahikun yaghfirullahu wa lana wa lakum, atau kalimat-kalimat yang hanya salam tanpa duduk-duduk, tanpa kita baca ini baca itu, tidak ada. Mana coba? Saya pengen deh melakukan apa yang sebagian kaum muslimin lakukan. Ketika ziarah kubur duduk, baca ini, baca surat ini, baca ayat ini, baca zikir ini, lalu nanti berdoa bersama. Wallahi saya ingin banget tuh melakukan seperti itu. Cuma saya pengen dalilnya dulu. Saya pengen contohnya dulu. Saya pengen bimbingan nabinya dulu. Mana coba? Dalam hadis yang mana? Nabi baca surat ini, baca surat itu di atas kuburan, baca zikir ini sekian, baca zikir, lalu berdoa bersama-sama. Saya pengen dalilnya dulu, bimbingannya dulu. Kalau ada bimbingan dari Nabi, oke. Karena agama kita agama mengikuti tuntunan Rasulullah yang sudah sangat sempurna, yang diamalkan juga oleh para sahabat. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin. Hendaknya kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnatul khulafa ar-rasyidin. Barakallahu fikum. Nah, Menurut adakah amalan sunnah ketika kelahiran bayi dan pada saat waktunya kita belum mampu mengaplikasikan sunnah? Amalan sunnah ketika kelahiran bayi, kalau itu sebuah kenikmatan, pasti itu sebuah kenikmatan. Pertama, Anda bersyukur alhamdulillah, dan Anda juga masuk sujud syukur ya kepada Allah SWT ya atas kelahiran bayi Anda, ibunya selamat, anaknya selamat, apalagi anak pertama, Masya Allah ya, anak yang diinginkan, anak kedua juga sama, dan seterusnya. Ya, kemudian ma'asyar muslim. Ya, kemudian selanjutnya adalah kita, wallah alam, kalau saya tidak mengamalkan ya, karena ya lebih cenderung kepada yaitu para ulama yang menganggap dhaif hadisnya. Hadis mengadankan di telinga kanan, mengqomatkan di telinga kiri. Wallah alam, saya lebih cenderung kepada ulama yang ya Syekh Al-Albani dan yang lainnya yang menganggap dhaif ya, lemah riwayat hadis tentang adzan ya. Maka kita tunggu 7 hari. Dikala 7 hari tersebut, maka ada 3 pelaksanaan sunnah. 1, akekahi. Laki-laki 2 kambing, wanita 1 kambing, anta sembelih, anta masak, antum bagikan ke tetangga. Atau ya Anda sembelih, Anda masak, Anda kumpulkan tetangga, kasih makan bareng-bareng tanpa ada ritual apa-apa. Cukup mengabarkan ini adalah makanan akikah, tanpa kita baca ini baca itu dikirin, tidak ada. Ya, yang kedua yaitu Anda kasih nama dan cari yang terbaik untuk anak kita. Yang ketiga adalah kita mencukur rambutnya, Pak. Nih, ya, kalau bisa sampai botak. Maaf ya, subhanallah, saya punya pengalaman dengan izin Allah ya. Anak-anak saya yang lahir, saya cukur pelan-pelan gitu, sampai habis. Ya, pelan-pelan sampai habis, botak lenang. Tapi awas, rambutnya jangan dibuang. Ya, rambutnya Anda kumpulkan, lalu Anda timbang berapa gram, 0,5 kilo, nggak mungkin. Mungkin 1 atau mungkin kadang nggak nyampe 1 gram. Ya, maka dibelikan sekadar berat rambut tersebut, yaitu perak, bukan emas ya, perak. Ini adalah keringanan bagi kita. Coba kalau beli emas, mungkin sebagian nggak mampu.
Belikan perak. Sekarang banyak tukang perak berupa cincin, berupa anting dan sebagainya. Ya, lalu kita belikan perak sekadar yaitu berat rambut anak kita, lalu sedekahkan perak itu ke orang lain, ya, ke fakir dan miskin. Saya kira, mohon maaf karena waktu, ya, tidak semuanya mungkin bisa dijawab. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.